yang Bapak boleh bisa perkenalan dulu dengan kita. Ya, nama saya aslinya Ruswidianto, tapi saya sering dipanggil Mas Widi. Ya itu. Eh, Boleh Bapak untuk menceritakan sejarah terbentuknya usaha Bapak ini? Usahanya sebenarnya karena terpepet uang ya Mbak ya. Dulu tuh kan saya kerjanya di hotel. Gaji saya cuma 900.000 pada tahun berapa ya? Itu tahun 2015. Itu masih sekitar 1 juta. Terus di situ istri saya kan merintis ini, yang merintis pertama kali sebenarnya istriku. Kalau dulu kan saya jual kan kayak roti bakar, terus kayak soto gitu kan, cuman bertahan paling lama itu cuma 3 hari, 3 bulan. 3 bulan terus karena itu saya bingung saya mau jualan apa lagi. Terus saya akhirnya kan menemui itu hotdog. Kalau tak bikin mode yang Jawa gimana ya saya gitu. Terus akhirnya bikin dari kulit itu, yang kulit dari tepung, saya bikin itu dan bertahan sampai saat ini gitu. Eh, Bagaimana Bapak bisa kayak mencetuskan untuk membuat hotdog Jawanya ini? Pertama kali karena di sini kan anak-anak kan senengnya jajan. Kayak kalau misalkan kayak di sekolah itu kan ada kayak tempura, terus ada kayak apa. Lah kenapa saya nggak coba buat makanan yang simple gitu loh, bisa dibawa sekalian jalan-jalan kayak gitu. Pak mau tanya, kalau yang itu yang masuk koran itu, yang hotdog 2000 itu Bapak bisa masuk ke koran itu ceritanya gimana Pak? Itu nggak tahu ya Mas ya, dulu itu kok tiba-tiba langsung ada dari Tribun itu ya, karena memang mungkin warung kecil tapi kok yang antri kok banyak gitu. Tapi sekarang nggak seperti dulu sih Mas, kayak karena pandemi ini ya. Menu apa sih Pak yang sering jadi favorit para pengunjung di sini? Kalau di sini biasanya kalau yang recommended sampai saat ini ya itu hotdognya itu, terus sama mie HD, terus sama kalau minumnya es campur sama capcin, tapi yang paling tinggi di sini capcin. Kan itu awalnya kan hanya hotdog Jawa doang kan ya Pak? Terus gimana sih Bapak bisa kayak menginovasi makanan itu? Apakah Bapak juga mengikuti perkembangan zaman sekarang, atau Bapak memang punya, oh saya harus bikin yang lebih lagi untuk menarik perhatian para pengunjung? Iya, kalau untuk inovasi kita memang harus tetap inovasi ya Mbak. Kita harus sering jalan-jalan keluar. Iya. Jadi kita bisa perbanding, oh kalau di sana itu yang ngetren ini. Cuman kalau saya memang nggak latah sih Mbak. Jadi kalau misalkan sekarang itu yang ngetren ini, terus saya juga nggak ikut-ikutan jualan ini ya. Memang kalau untuk inovasinya kan dulu isinya cuma tahu sama sosis. Iya. Terus sekarang ada isinya ayam, ada isinya sapi gitu. Itu ya karena permintaan dari pelanggan itu sendiri, mau ditambahi ayam, terus akhirnya kita kasih tambah ayam, mau ditambahi sapi, mau kita tambahi sapi gitu. Apakah Bapak punya cabang selain di sini juga? Cabang saya ada di Degolan, di utara UII. Tuh. Sasaran buat usahanya Bapak ini siapa aja? Kalau saya anak-anak sama mahasiswa. Oh, Tuh. sekarang kan baru masa pandemi ya Pak, apalagi daerah usaha Bapak di sini kan dekat dengan Gunung Merapi gitu kan. Pasti ada kendalanya di situ. Kendalanya apa aja sih Pak? Kalau kendalanya di sini banyak banget ya Mbak, apalagi pas status Merapi kemarin dinaikkan, bener-bener yang jajan itu cuma 50%. Jadi untuk mengangkat karyawan yang segitu banyaknya itu saya kesusahan. Jadi ya hampir 1 tahun ini kita nombok, cuman ya nggak banyak, dikit-dikit, cuman ya karena terakumulasi kan jadi berat gitu. Bapak punya usaha lagi nggak selain ini? Usaha lain saya nggak ada, alhamdulillah di sini masih tetap berjalan meskipun ya nggak 100%. Apa sih Pak perbedaannya dari apa namanya omset yang Bapak dapat? Maksudnya kayak keuntungan yang Bapak dapat dari sebelum terkenal sampai sekarang udah terkenal. Sebelum terkenal dampaknya apa ya Mbak? Ya lebih banyak, omsetnya lebih banyak sekarang sebenarnya. Cuman karena sekarang kan ya banyak apa ya, lebih baik sekarang lah pokoknya. Ini Pak kan apalagi beda gitu ya Pak. Kalau sekarang sama dulu memang beda. Apa namanya? Bahan-bahannya Bapak itu Bapak beli langsung dari pasar atau ada distributornya gitu?
Kalau saya sendiri ada suppliernya. Jadi supplier yang untuk cabang sama yang di sini itu udah sendiri-sendiri gitu. Terus kalau untuk bahan bakunya memang saya pilih sendiri dari tepung, terus dari kayak komposisinya memang saya pilihnya sendiri gitu. Jadi udah ada khusus yang nyetor ini dan carinya di sini itu udah ada. Eh, ini Pak, kalau misalnya ada bahan yang maksudnya ada bahan yang tidak habis pakai gitu Pak, kan nggak setiap hari kayak habis gitu enggak kan Pak. Nah itu nanti bahannya apakah Bapak simpan untuk besok atau Bapak harus bikin itu sesuatu yang baru terus nanti dijual dengan harga yang miring? Kalau saya di sini semuanya kan dadakan, Mbak. Jadi kayak kulit itu kita paling bikinnya bertahap. Jadi ini habis kita bikin lagi, ini habis kita bikin lagi. Jadi kita nggak ada stok. Oh, Jadi kita langsung habis. Gitu. berarti itu fresh ya Pak? Iya. Oh, ini Pak terakhir, apa sih pesan Bapak buat untuk para pengusaha muda, untuk para pengusaha awal, pesan untuk mereka? Pesannya telaten, terus bersabar, terus modal itu bukan yang utama, tapi kesabaran itu yang paling utama. Cuman itu. Ada nggak Pak visi misi Bapak? Visi misinya saya yang pertama kali saya mau mengangkat banyak karyawan biar di sini tuh semuanya bisa merasakan wirausaha itu seperti apa seperti itu. Oke Pak, sekian dari wawancara kami. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke Mbak, sebelumnya perkenalan dulu. Ini boleh tahu namanya? Mbaknya namanya siapa? Saya Nabila Putri Miranti. Halo Mbaknya. Dita Nurul Salihah. Oke Mbak, di sini kan saya pengen tanya nih. Di sini kan Mbak tadi beli apa aja? Beli hotdognya sama Frenchfries sama capcin. sama coklatos. Menurut Mbak, apa pendapatnya Mbak tuh bagaimana tentang tempat ini, tentang makanan ini, pendapatnya apa? Tempatnya bagus ya. Kalau tempatnya nyaman, Tempatnya bagus. bagus. Terus kayak enak aja buat nongkrong kayak itu. Kalau pendapat tentang makanannya Mbak bagaimana? Makanannya tuh enak, terus khususnya Adanya enak. hotdognya. Menurut Mbak dengan range harga yang segitu, menurutnya itu termasuk untuk harga yang murah atau enggak? Murah sih menurutku. Murah. Murah. Apakah Mbak puas dengan tempat ini? Puas. Puas.